Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita mau masuk ke sesi tentang spesialis otomotif. Jadi itu ngebahas apa aja sih? Itu ngebahas tentang ya motor, hobi-hobi aja sih, motor, mobil, sepeda, apapun nanti kita bahas semuanya. Nah, untuk kali ini kita mau ngebahas tentang MK1 GTV, tentang Vespa, Piaggio, Matic. Untuk lebih serunya, nanti ada temen gue, namanya Bro Nanda, akan ngejelasin semua detail bagaimana sih MK1 GTV atau bagaimana disebut sebagai MK. Oke, check it out. Oke, jadi sekarang di suasana puasa, ya kita mau ngabuburit lah, ngebahas tentang Vespa. Ya mana Vespa Matic? Ada tentang MK1 GTV Piaggio. Nah, biar lebih afdolnya, biar lebih jelasnya, kita tanya-tanya sama ahlinya nih. Di sini kita datangkan dari Bro Nanda. Oke, jadi Bro Nanda ini pemilik dari MK1 GTV. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, bagaimana sih GTV itu di Indonesia lah khususnya, ya. Jadi gimana Bro Nanda? Yes. Namanya ini udah MK1 GTV. Pasti banyak yang nggak tahu. Gue aja juga nggak tahu tuh. MK1 maksudnya gimana sih? MK1 kan M-nya itu kan MK itu Mart ya. Mart itu seri pertama. Dia ini seri pertama dari Vespa Faro Basso modern. Faro Basso itu lampu di bawah. Oke. Oke. Jadi ini seri pertamanya. Dia tuh keluar tuh tahun 2006 sampai tahun 2010. Oke, itu kayak yang klasik ada juga kan Faro Basso itu ya? Ada ya? dia ngikutin Vespa tahun 50-an. Oh, oke. Gitu. Oke, terus jadi Faro Basso itu dulu ada yang klasik. Jadi emang Vespa Matic rata-rata ngikutin dari yang klasik dulu. Iya, terus di-upgrade lagi jadi yang rebuild lah. Di-rebuild ya. Oke, jadi Jadi era tahun 2000, sorry gue potong sedikit. Era tahun 2000-an itu ada era retro ya. Jadi di mana itu beberapa produsen mobil menyetak mobil yang udah lama kayak contoh Mini Cooper, bikin juga VW, Beetle, dan juga Vespa juga meng-remake model lamanya. Jadi itu. Itu. Jadi kalau ada MK1 berarti ada MK2 kali? Enggak. Ada MK2 tuh seri selanjutnya dia nih. Oke. Cuman spesialnya uniknya dari si motor ini nih, MK1 itu masih buatan Italia. Kan ada beda-beda katanya buatannya. MK1 dan MK2 tuh yang dari 200 cc ya, GTV 300 sorry. GTV 300 cc itu yang warna silver. Itu menurut saya MK2. Oke. Oh, ini masih 2,5 berarti ya? Masih 2,5. Oke. Joknya kulit sama dia doang nih. Dan juga uniknya ini dia ada 3 seri warna kan. Warna abu-abu, hijau, Sportivo green, sama ini Sienna brown. Itu tiga-tiganya masuk ke Indonesia semua? Masuk. Tahunnya berbeda-beda. Yang pertama tuh yang kayak abu-abu. Kayak punya lu dulu. Lu pernah pakai kan? Ya, ada. Kedua terus yang hijau. Hijau, Yang ini Sienna brown. Tapi tiga-tiganya semua Italia tuh ya? Italia. Sama lagi ada sebelumnya GT60. GT60? Ada. 60 cc? Enggak, 2,5 juga, tapi dia untuk anniversary 60 tahun Vespa. Jarang lagi dong. Jarang. Jumlah cuma kalau nggak salah 999 unit di dunia. Iya, dan di Indonesia itu setahu saya cuma 3 atau 5 unit. Wah, harganya berapa? Gila. Yang ini aja udah harganya udah 100 up semua ya. Nah, tapi secara bentuk sama sebenarnya sama yang GT60, cuma ada aksesoris dan sertifikatnya itu yang mungkin membedakan. Oke. Jadi khusus anniversary ya. Iya. Ya emang kalau misalnya Vespa itu kalau udah embel-embel anniversary kayak harganya udah parah ya. Cuman yang uniknya itu kenapa kalau pada saat keluar anniversary nggak banyak yang beli ya? Di saat era itu kan keluar 2008 ya. Itu kan Vespa mungkin nggak sengetren sekarang gitu bro. Beda sama kayak zamannya Dior. Terus si Armani sendiri pun juga nggak se-booming Dior kan, padahal harganya waktu barunya nggak begitu mahal ke Dior. Gitu. Jadi gue sih itu yang buat orang nggak terlalu banyak. Ya. Jadi emang rata-rata kalau dilihat justru yang dulunya jarang laku sekarang jadi rare, jadi jarang, harganya malah jadi makin naik ya. Dan mungkin zaman dulu tadi yang bilang Bro Nanda tadi belum se-happening sekarang kali ya. Dulu orang yang beli orang yang bener fanatik Vespa zaman dulu ya. Sekarang kan banyaknya kayak gua aja sebenarnya baru main aja 2013 kan berarti baru kan, ini motor 2008 kan, saat itu gue belum berani beli ini motor gitu. Berarti ada cerita unik nih, kenapa lo akhirnya beli ini? Ya, gimana cerita itu? Gue awalnya emang pernah lihat ke Pacific Place ya, ada motor ini waktu baru-barunya itu harganya lumayan tinggi ya, gue masih kuliah. Harga berapa tuh bro, kalau boleh tahu tuh? Seingat gue 80 apa 84 gitu. 84? Gue masih punya brosur tuh. Berarti 2008 tuh ya? 2009. Saat itu gue mikir GTV nggak mungkin terlalu mahal, gue ngejar Vespa S aja deh. Ya udah, gue lulus kuliah akhirnya
gue minta bokap gue tuh beliin Vespa tapi pelan Vietnam bro. Oke. Nah baru kesini gue kerja dan itu akhirnya gue sampai baru punya GTV. Oh, berarti tahun berapa? Di tahun berapa nih bro? Gue baru beli tahun 2023. Oh, bayangin teman-teman ya. Dari 2008 udah suka, terus 2013 mulai main Vespa, dibeli tahun 2023 berapa rezeki baru punya GTV. Jadi harus benar sabar. Jadi kalau kita mau sesuatu tuh jangan patah semangat. Tuh. Mimpi di awal bro. Nah. Mimpi harus tinggi, walaupun nggak kecapai nggak masalah. Tapi begitu lo udah punya sesuatu untuk mendapatkan target tuh zaman dulu, atau bisa dibilang ini mimpi lo zaman kecil ya, zaman dulu, zaman muda ya. Zaman waktu masih Yang awal awal ya. Betul. Jadi penasaran aja, makanya ini motor salah satu motor sayangan gue lah. Nah berarti jangan takut untuk bermimpi lah maksudnya itu. Betul. Ya. Oke, nah terus Semua ada jalannya lah. Emang ada jalannya ya. Oke, nah terus kadang orang itu kan, nah karena bedanya antara si Vietnam sama Itali, itu kan mungkin dari mesinnya ya, atau dari apa ya biasanya? Jeruan mesin sih bro. Hah? Jeruan mesin. Oh jeruan mesin ya. Tapi kalau looknya gini, Kalau shell-nya nih, shell tuh masih body tengahnya itu oke, sama. oh sama semua. Sama. Oke. Bahannya Vietnam semua gitu sama. sama. Mungkin kayak body part tuh ada buatan Vietnam tuh ada. Oke. Tapi kan mesti dibalik dulu gitu-gitu. Terus Oh. kayak velg juga, velg buatan Italia sama buatan Vietnam ada. Oh tapi untuk yang Italia sama Vietnam sama velgnya? Kalau secara bentuk sama. Oh sama Cuma sama. metinnya doang. Oh metin sama doang. Oke, Tuh. tapi warna gitu ada beda nggak? Warna nggak sama. Oh berarti looknya sama semua ya? Sama. Kecuali yang US beda. Chrome nih. Yang apa? US. US. Oh tapi hanya mesin beda di mesinnya ya? Mesinnya beda jeruannya. Beda. Oke, itu mungkin pada saat pakai juga beda kali ya tarikannya. Ya, kalau yang udah pernah merasakan tahu lah. Tapi kalau Sigiorni itu beda lagi ya? Sigiorni itu generasi GTV terakhir kan. Oh, terakhir yang baru Langsung ya. GTV series. Oke. Cuma dia itu kalau yang ada 2 seri kan. Oke. Yang pertama yang hijau, Nah, setahu gue tuh masih buatan Itali. oke. Tentu agak lebih jarang. Kedua yang abu-abu. Oke. Butuh HPI mesinnya nggak salah. Oke. Apa kesehatan HPI itu? Hmm. Nah, yang HPI itu udah buatan Vietnam. Oke. Oh, jadi ya itu dia banyak banget apa variasi-variasi dari si GTV itu sebenarnya Nah, ya. sampai terakhir ada lagi sih yang kayak model abu-abu, gue lupa namanya. Setelah Sigiorni abu-abu itu ada. Sigiorni abu-abu. Bukan, ada yang abu-abu orange tuh ada. Abu orange ada? Oh, yang paling baru itu ya? Yang paling baru. Ah, iya iya. Lupa iya. namanya apa tuh. Tapi itu 300 cc. 300 semua. 300 ya. Ini 2,5 tuh ini aja nih. Setelah itu 300 semua. Oh, semua ya. Ya oke, jadi kalau itu balik ke selera ya teman-teman ya. Jadi segala macam Vespa itu banyak variasinya ya, dari yang paling baru sama yang lama pun kayak cc ini 2,5, yang baru-baru udah mulai 300, tapi ada yang made in Italy, made in Vietnam, semua tergantung selera ya. Sama tergantung. Jadi untuk tahu Vespa enak atau nggak cocok atau nggak, harus dicobain ya. Tuh, Coba ya, kita karena nggak bisa kira-kira ya. karakter orang juga beda-beda ya. Nah. Kakaknya kayak gimana, posisi ridingnya gimana, beda-beda. Ya. Tapi untuk joknya semua terpisah ya? Nggak ada yang Kalau yang ini terpisah semua, kalau yang seri ini. Oke, yang baru Sampai yang 300 pun juga emang. Oh. Soalnya Sigiorni udah model single. Oh, Sampai yang oke. baru. Nah, itu menarik juga tuh, agak sedikit menarik, melenceng sedikit ngomongin Sigiorni ya. Itu kenapa namanya Sigiorni, Bro? Sigiorni itu kan dia nge-remake motor balap. Ada namanya Sigiorni dulu balap 6 apa ya, lupa. Pokoknya namanya tuh 6 km atau 6 Oh, oke. balapan Oke, tuh. iya, balapan di Dia sana ya. nge-remake motor balap itu. Oh, oke. Kalau ini kan yang versi biasanya itu Ya. versi balapnya. Oke. Jadi banyak banget Bro, jenis-jenis untuk masalah jenis variasi dari si Vespa itu sendiri ya. Jadi baik lagi, kenapa lo milih yang GTV 250 nggak yang 300? Padahal kalau di CC kan gedean 300 dong. Ya. 300 kalau yang US harganya satu lebih mahal. Oh, mahal. Oke. Mahal. Oke. Karena cuma 10 unit dan itu harganya di atas, ya lebih tinggi jauh lah. Oke. Kalau ini karena ya itu gue lihat lu di Fast Place ya motor ini. Oke, jadi sejarah ya. Sejarah. Lagi sejarah lagi ya. Oke, jadi ya semuanya tergantung selera lagi. Iya. Lagi ya. Oke, jadi nah terus mungkin teman-teman bingung juga tuh. Di tahunnya dia, CC paling besarnya si Vespa Matic itu 250 atau ada lagi deh tuh? Kalau Vespa 250, Oke. tapi kalau si Gilera tuh ada yang 500, ada si Foco tuh. Oh, gila ya. Oke, Gilera berarti Kan satu pabrik tuh. atau apa? Piaggio sama Gilera, terus si Aprilia satu pabrik. Oke. Piaggio-nya MP3 400 juga ada. Sama tuh ya. Oke. Jadi ya mungkin harganya juga beda kali ya. Beda. Beda ya. Oke. Beda. Jadi ya, jadi itu teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau mencari CC di atas ini, ya boleh aja, selera aja gitu ya. Tapi Betul. kalau misalnya untuk yang nyaman sehari-hari, baik lagi ke masing-masing orang sih, kita nggak bisa menjudge, oh 300 lebih enak atau Gilera lebih enak. Baik lagi semua punya passion masing-masing dan itu harus dirasain. Nggak bisa tuh lo cuman bisa bilang, oh yang 250 lebih oke, yang 300 lebih oke, nggak bisa, itu harus cobain. Yang selera sih kalau gue sih 250 menurut gue udah cukup ya. Cukup ya? Untuk lari-lari ke 120, 115 udah gampang. Oh, nggak banyak. Oh, nah ini dulu paling jauh kemana nih? Baru Bandung doang. Oh, ya. Ini mah disayang-sayang nih Tapi kalau kayaknya. yang sebelumnya sih udah sampai
Dia pakai riding ke mana? Ke Sumatera. Sumatera? Sumatera. Oh gitu? Oh, dari Jakarta? Nggak tahu soalnya turun PCI ya nih. Oh gitu. Pasti enak tapi ya? Iya, dulu. Kalau gue sendiri baru sampai Bandung doang. Oh, tapi kok di tahun dia tuh remnya gimana, bro? Aman sih. Maksudnya remnya apa? ABS itu apa? ABS semua ya, oke. Oke. Jadi kalau misalnya udah sampai ke Sumatera kayaknya udah oke ya. Kalau ini PR-nya, bro, yang bikin kadang suka, kan udah lama nih punya ini nih. Yang suka kadang bermasalah tuh apa sih ke GTV ini? Full pump. Full pump? Full pump. Cuma alhamdulillah full pump gue masih aman. Nah itu tapi orang banyak yang wanti-wanti ya. Dari senior full pumpnya terus bermasalah. Atau memang karena jarang dipakai kali ya? Bisa jadi. Kalau jarang dipakai kan kayak dia menjamur tuh, mengeras itu. Ngendap ya kali ya? Jadi intinya motor-motor gini mesti jarang pakai. Ya sebulan 2 kali keluar jalan lah, asal jalan aja. Nah ini dilemanya mungkin buat teman-teman yang suka sayang sama motor ya. Gue nggak punya motor, nggak mau gue pakai ya. Mau gue simpen-simpennya biar kilometernya nggak gerak. Justru ternyata fuel pumpnya kadang suka bermasalah. Jadi kalau saran dari macam-macam sih semua nggak full pump aja kayak oli biar muter juga kan. Iya. Jadi kadang kalau malah jarang dipakai malah suka bermasalah ya. Benar. Jadi kecuali kalau lo habisin banget. Dihabisin banget. Habisin banget. Tapi kan bisa karat juga kalau lo pakai. Soalnya motornya masih gres. Jadi memang mungkin di sananya diciptain memang buat dipakai kali ya. Benar. Mungkin kalau mau disayang-sayang boleh, tapi ya dipakai jalan-jalan sekali kali ya. Ya kalau enggak ya kayak misalnya badan lah, kalau misalnya kita nggak gerak lama-lama rematik juga atau sakit-sakit kan sama aja gitu ya. Motor juga, kendaraan juga gitu, nggak mesti motor. Benar. Gitu kali. Mungkin terakhir deh, ada nggak pesan-pesan dari Bro Nanda untuk teman-teman yang punya GTV lah, baik yang dia Itali 250 atau yang udah baru yang 300 cc kali. Ada pesan-pesan nggak kira-kira? Ya, atau yang mau beli deh, ada yang mau beli gitu. Kalau mau beli ya gantung selera masing-masing ya. Karena ada orang yang senang yang 300 cc, ada yang senang 2,5 karena klasiknya. Kalau ya gantung pribadi lah, terus cari kondisi yang terbaik lah. Dan nikmatin motornya untuk touring. Karena itu jos sekali motornya. Nah, itu dia ya. Jadi motor untuk dinikmatin. Bukan motor untuk disimpan aja. Mau disimpan boleh, jangan lupa dipanasin. Kalau nggak dia ngambek ya nggak bro? Iya. Gitu. Yang jadi ada ngerong-ngerong terus. Terus keluar duit terus gitu. Jadi kadang kita kalau milih-milih barang itu kan, terutama di otomotif ya, mobil atau motor nyari yang low KM. Tapi jangan lupa gimana jeroannya gitu ya, gimana perawatannya. Jangan cuma low KM tapi nggak diurus, itu sama aja bohong. Oke, jadi sekian pembahasan kita tentang MK1 GTV ya. Semoga bermanfaat ya. Kalau misal bermanfaat diambil, kalau ada yang kurang-kurang ya dimaklumi. Kenapa? Karena manusia tempatnya salah. Kalau misal mau ada yang mau komen atau mau kasih masukan buat kita, oke, di komennya mau komen. Boleh langsung, oke? Jadi sampai jumpa di pembahasan motor-motor atau mobil-mobil otomotif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro.